Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelas 171E01. Kelompok kami beranggotakan 4 orang di antaranya dengan saya Andre Cahya, lalu ada Farel Samuel, Sauki Zamani, dan Gina Ratumalaya. Pada pembahasan kali ini kami akan menjelaskan terkait dengan peranan TIK dalam kehidupan kami masing-masing, yang mana setiap pendapat tentunya berbeda antara satu dengan yang lainnya. Namun, peranan teknologi informasi dan komunikasi tentu membawa sebuah perubahan dalam kehidupan kita. Di antaranya, yang paling kita rasakan adalah membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Oke, saya akan mulai menjelaskan terkait dengan TIK atau teknologi informasi komunikasi dalam kehidupan saya. Saya mulai dari penjelasan terlebih dahulu. Saya akan membahas terkait dengan IoT atau Internet of Things. Pengertian dari smart device adalah perangkat yang dilengkapi dengan teknologi internet dan biasanya dapat terhubung dengan perangkat lainnya dalam jaringan. Sebagai contoh, smart door lock, IP kamera CCTV, smart lamp, smart plug, smart breaker, IR, remote controller. Lalu, terkait dengan fungsi dari smart device itu sendiri, perangkat smart device antara lain memudahkan dalam akses atau kendali perangkat dari manapun dengan syarat terhubung dengan internet. Lalu, manfaat yang saya rasakan dalam kehidupan saya, beberapa perangkat yang saya gunakan antara lain Smart Door Lock yang berfungsi untuk meningkatkan keamanan dan kemudahan akses rumah dengan menggunakan perangkat handphone yang memiliki teknologi NFC atau menggunakan kartu NFC atau dengan menggunakan aplikasi. Jadi bisa masuk ke rumah tanpa harus pakai kunci, jadi bisa pakai ID. Lalu selanjutnya, IP kamera CCTV berfungsi memantau rumah secara real time dari jarak jauh melalui internet. Nah, dengan fitur ini, Anda dapat mengakses kamera di mana saja dan kapan saja. Lalu selanjutnya saya menggunakan smart lamp, di mana smart lamp ini berfungsi mengendalikan lampu melalui perangkat smartphone sehingga dapat mengatur jadwal kapan nyala dan mati tanpa harus melakukan manual melalui saklar lampu serta memberikan nuansa estetik karena warna lampu bisa dirubah-rubah. Jadi smart lamp ini dapat dikendalikan dari handphone. Jadi kita misalkan bangun subuh nggak perlu matiin lampu depan, lampu teras depan. Jadi otomatis dari jadwal penjadwalan di smart lamp ini bisa secara otomatis mati sendiri. Lalu selanjutnya smart plug merupakan sebuah steker pintar yang dapat diatur melalui aplikasi. Perangkat dengan daya listrik 220 volt dapat dinyala matikan melalui smart plug ini. Sebagai contoh, ingin mencairkan bunga es di dalam kulkas, cukup dengan smart plug agar tidak harus unplug kabel powernya. Jadi cukup lewat HP bisa matiin kulkas atau nyalain kulkas. Jadi lebih ringkas. Lalu ada smart breaker merupakan sebuah pemutus arus di mana perangkat dapat dijadwalkan untuk jadwal nyala dan matinya. Sebagai contoh, dalam implementasinya, mematikan ceiling fan yang berada di langit-langit atau exhaust fan tanpa harus unplug kabel powernya. Jadi, smart breaker ini langsung dihubungkan dengan ceiling fan, jadi dibuatkan jadwal juga atau scheduling kapan nyala, kapan matinya. Jadi, nggak perlu colok cabut kabel ya. Lalu IR Remote Controller dapat mengontrol semua perangkat yang memiliki konektivitas melalui infrared sebagai sehingga dapat menggantikan peranan dari remote konvensional. Sebagai contoh, mengendalikan AC, TV, DVD, speaker, set-top box, dan perangkat lainnya yang menggunakan remote infrared. Dampak positif yang saya rasakan sudah saya jelaskan, lalu selanjutnya dampak negatifnya, yaitu satu, hindari mentautkan perangkat lain di dalam aplikasi agar tidak dapat diakses oleh orang lain. Kalau orang lain bisa mengakses, tentu akan mengganggu dari privasi orang tersebut. Ketika terjadi masalah gangguan jaringan pada perangkat, maka tidak dapat diakses oleh internet, hanya bisa diakses pada jaringan WiFi yang sama atau jaringan LAN.
Lalu yang ketiga, hindari merangkai atau memberikan beban lebih pada perangkat smart device. Harus memastikan bahwa nilai ampere tidak boleh melebihi dari spesifikasi perangkat smart device agar umurnya tahan lama. Jadi kalau misalnya seandainya maksimum bebannya 10 ampere, maka jangan lebih dari 10 ampere. Oke, selanjutnya peranan teknologi informasi dan komunikasi akan disampaikan oleh Bapak Farel Samuel. Silakan Bapak Farel. Baik, ini peranan teknologi informasi dan komunikasi ini, menurut saya ya, teknologi informasi dan komunikasi memberikan banyak peranan penting dalam kehidupan sehari-hari saya sebagai seorang pekerja dan pelajar. Begitu juga dengan dampak positif dan negatifnya. Saya akan jelaskan satu-satu. Peranan penting teknologi informasi dan komunikasi dalam kehidupan sehari-hari saya sebagai seorang pekerja. Yang pertama itu ada komunikasi efisien dengan melalui email, pesan instan, dan konferensi online. Pekerja seperti saya dapat berkomunikasi dengan rekan kerja atau klien di seluruh dunia tanpa hambatan waktu dan ruang. Eh, yang menggunakan email, yang tadi saya bilang, menggunakan WA atau Zoom online, dan lain-lain. Yang kedua ada akses ke informasi. Internet memungkinkan saya akses instan ke sumber daya informasi, dokumentasi, dan database yang diperlukan untuk pekerjaan. Ini juga penting karena pekerjaan saya menuntut saya untuk terus update akan informasi yang penting untuk pekerjaan saya. Dan ketiga, fleksibilitas kerja. Teknologi memungkinkan saya bekerja dari jarak jauh atau memiliki jadwal kerja yang lebih fleksibel, meningkatkan keseimbangan hidup kerja. Ya, seperti saya misal di Cianjur, tapi masih bisa terhubung dengan pekerjaan saya karena menggunakan internet seperti itu. Lanjutnya, dampak positif perkembangan teknologi informasi dan komunikasi juga diikuti dengan dampak positif ya. Dan berikut beberapa dampak positif yang saya rasakan secara langsung. Yang pertama itu kemudahan komunikasi. Saya sebagai seorang yang merantau, perkembangan TIK ini dalam hal komunikasi membantu saya bisa tetap terhubung dengan keluarga saya di tempat yang jauh. Yang kedua, hiburan. Perkembangan TIK membuka akses ke berbagai bentuk hiburan yang sering saya gunakan seperti streaming video dan game online. Atau masih mungkin juga banyak yang lain, tapi ya, contohnya dulu saja. Yang ketiga, kemudahan berbelanja dan bertransaksi. E-commerce memungkinkan saya untuk berbelanja secara online serta menggunakan proses pembayaran dan pengiriman. Yang artinya saya bisa belanja uh, uh, semua yang saya butuhkan itu lewat Shopee misalnya atau Tokopedia dan saya bisa bayar dengan langsung dari m-banking. Itu menggunakan transfer. Jadi nanti tapi perkembangan teknologi informasi dan komunikasi ini juga diikuti dengan dampak negatif. Berikut ini beberapa dampak negatif yang saya rasakan secara langsung. Yang pertama ada ketergantungan dan gangguan. Saya sendiri seperti mengalami ketergantungan yang berlebihan pada teknologi. Hal ini sudah mengganggu kehidupan sehari-hari saya, jadi saya mudah kehilangan fokus dan sering lupa waktu seperti kita saat sedang menonton membuka TikTok gitu kan niatnya mungkin 5 menit tapi ternyata 30 menit sudah berlalu itu ketergantungan sih. Yang kedua, gaya hidup tidak sehat. Penggunaan gadget yang berlebihan pernah membuat gaya hidup saya tidak sehat, jarang melakukan latihan fisik dan olahraga, bahkan sampai membuat saya kurang berinteraksi sosial secara langsung. Karena eh, kita bisa berkomunikasi lewat internet gitu. Jadi saya pikir tidak perlu lah keluar-keluar. Dan itu pernah membuat gaya hidup saya tidak sehat. Yang ketiga adalah penyalahgunaan TK. Beberapa orang menggunakan TK untuk menyebarkan informasi palsu, melakukan cyberbullying, dan lain-lain. Ini juga pernah terjadi, mungkin nggak cuma saya yang jadi korban. Kadang juga kita jadi korban hoax karena berita-berita hoax yang tersebar itu jarang kita langsung percaya dan ini beberapa dampak negatif yang buruk sih menurut saya. Oke, selanjutnya sudah cukup dari saya. Selanjutnya akan dipanggil
peranan teknologi informasi menurut Bapak Sofi Damani. Silakan. Peranan teknologi informasi dan komunikasi ya, menurut pendapat saya pribadi. Di era digital telah mengubah cara orang berkomunikasi, berjejaring, mencari bantuan, mengakses informasi, dan belajar masih banyak lagi sisi yang lainnya. Peranan penting teknologi informasi dan komunikasi dalam kehidupan sehari-hari itu pertama meningkatkan kemudahan dalam komunikasi ya. Seperti email mengubah cara kita berinteraksi satu sama lain dimulai dari tahun 1990-an sampai saat ini. Komunikasi digital membuat komunikasi lebih cepat daripada mengirim surat berkat adanya smartphone atau media sosial lainnya. Kita bisa menjangkau seseorang yang sejauh apapun itu dalam waktu singkat, yaitu di luar atau dalam negeri. Kedua, mengakses segala informasi dengan sangat mudah. Komunikasi yang lebih baik mengarah pada pemikiran yang lebih kritis. Kini kita semua dapat menjadi enggak, sorry. Kita semua bisa mendapatkan informasi dengan sangat mudah hanya lewat internet saja. Yang ketiga, memudahkan kita dalam berbelanja. Dengan berkembangnya teknologi kini telah dihadirkannya pasar online atau e-commerce yang memudahkan kita dalam berbelanja dimanapun kita berada, tanpa harus datang ke tempatnya langsung. Lanjut. Dampak positif. Pertama, mengakses informasi dengan sangat mudah, tanpa ada batasan ruang dan waktu. Kapanpun itu, dimanapun Anda berada. Kalau penasaran tinggal searching aja di Google. Yang kedua, komunikasi jauh lebih mudah dan efisien walau berbeda negara sekalipun, seperti yang saya jelaskan tadi, tanpa ada hambatan sedikit pun dengan adanya media sosial. Yang ketiga, memudahkan segala transaksi-transaksi online dan mesin ATM sangat memudahkan orang untuk melakukan transaksi. Apapun itu dari rumah mereka atau dari mesin ATM dimanapun. Mereka tidak perlu datang ke bank dan menunggu serta bersusah payah mengantri. Mereka dapat mudah melakukan transaksi apapun dari rumah secara online atau dari mesin ATM di daerah mereka. Selain dampak positif, ada juga dampak negatif dari teknologi informasi dan komunikasi. Yang pertama, pelanggaran hak cipta. Kemajuan TIK yang disalahgunakan oleh orang tidak bertanggung jawab biasanya terkait dengan pelanggaran hak cipta. Selanjutnya, ada kejahatan cybercrime. Kejahatan ini dilakukan secara online dengan memanfaatkan teknologi atau jaringan komputer. Contoh kejahatannya itu seperti pembajakan kartu kredit, penipuan online, dan masih banyak lagi. Yang terakhir ada pornografi, perjudian, dan penipuan. Ketiga hal tersebut sangat marak di dunia online dan menjadi sisi negatif dari TIK ya, yang harusnya tempat sosial media seperti Twitter menjadi bokeh dan menjadi sisi negatif TIK. Namun sebagai negara melegalkan pornografi dan perjudian terkait aturan-aturan tertentu seperti negara USA dan masih banyak lagi. Selanjutnya terakhir mungkin akan disampaikan oleh Kak Gina ya. Silakan. Peranan Peranan teknologi informasi dalam kegiatan sehari-hari menurut pendapat pribadi. Langsung pada intinya, yaitu pada pekerjaan. Mendukung pekerjaan saya menjadi lebih mudah melalui penggunaan komputer perangkat lunak untuk produktivitas akses internet serta efisien waktu dalam pekerjaan. Yang kedua yaitu komunikasi, memudahkan saya tetap berkomunikasi dengan keluarga, teman, dan rekan kerja melalui media sosial, email, dan pesan teks, panggilan video, serta panggilan suara. Yang ketiga, dari pendidikan, memfasilitasi pembelajaran online dari mana saja dan akses ke berbagai sumber pembelajaran di mana saja. Yang keempat, informasi, menyediakan akses cepat dalam meraih informasi, berita, artikel, situs-situs, serta sumber lainnya melalui smartphone. Dampak positifnya yaitu efisiensi waktu dan tenaga, kestabilan dalam membagi waktu, serta membantu peran yang sedang dijalani dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, membangun silaturahmi digital dengan mudah, memberikan dan membuka sarana komunikasi agar untuk bisa terus saling berkabar, walau itu di beda tempat, waktu, dan keadaan. Ilmu pengetahuan, menampung segala bentuk upaya daya pembelajaran melalui sumber terpercaya di internet.
Ya, yaitu ada lagi dampak negatifnya. Satu, ketergantungan. Kecanduan pada media teknologi menimbulkan rasa yang serba mudah tanpa harus mengeluarkan usaha, sehingga membuat ketergantungan yang perlahan menumpulkan ambisi kita dalam mengerjakan sesuatu. Yang kedua, kesehatan. Baik kesehatan mental maupun kesehatan raga, penggunaan teknologi bisa menimbulkan efek samping seperti gangguan emosional, kesehatan mata, serta radiasi. Banyaknya limbah teknologi yang tidak didaur ulang menjadi mencemari lingkungan seperti banyak kasus limbah pabrik. Cukup dari saya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Jika ada salah kata dalam penyampaian, mohon maaf. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk kalian semua. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.